Selamat pagi kepada pendengar setia, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suwento Liao dan istri Liu Lilin. Komitmen kita tiap pagi kita akan mempelajari Alkitab satu pasal 1 jam. Tetap akan kita lakukan pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, puji syukur kepada Tuhan, kita sudah sampai di Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami hari ini akan membahas firman-Mu, Kitab Wahyu pasal 14. Kami mohon berkat-Mu, mohon tuntunan-Mu ya Bapa, agar akal budi yang Kau berikan pada kami dapat dipakai dengan maksimal untuk merenungkan, memikirkan kebenaran firman-Mu. Dan mohon penerangan dari Roh Kudus, dan mohon pimpinan kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada 20 ayat pasal 14 Kitab Wahyu. Silakan Lilin akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, dan disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.
Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu dan yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Wahyu pasal yang ke-14 memiliki introduksinya atau latar belakangnya tentu dari pasal-pasal yang terdahulu, ya. Pasal-pasal yang terdahulu kalau dilihat di pasal sebelumnya, di mana dikatakan di situ naga itu, ya, itu berdiri di antara laut dan darat. Itu tempat yang ya tidak stabil, ya, tempat yang tidak stabil tentu, ya, di pasir yang bergerak, ya, sinking sand, ya. Jadi sinking sand itu pasir yang sedang mau tenggelam, itu antara darat dan laut, ya. Dan kita lihat di pasal 14 ini kontrasnya itu adalah Yohanes melihat, ya, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, ya. Bukit Sion itu secara geografis lokasinya, Bukit Sion disebut juga Bukit Zaitun, ya, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, ya, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, tentang kedatangan Tuhan, ya, di Bukit Sion, di Bukit Zaitun, itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di ayat yang, ya, ayat 9, ya, sebenarnya dari ayat 1, ya, dari ayat 6, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke atas Bukit Zaitun, dan dari situ dia terangkat, ya. Di Bukit Zaitun lah itu dia terangkat. Dan di saat murid-muridnya melongo melihat ke atas, ya, karena mereka, ya, mereka kaget, ya, dan mereka memandang terus dia naik ke sorga. Tiba-tiba di dekat mereka berdiri dua orang yang berpakaian putih, kan, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, jadi ini ada janji bahwa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus akan turun, ya, dan akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, ya. Di sini dikatakan di Sion, ya, di Bukit Sion. Nah, ini membuat kita melihat di Perjanjian Lama,
Kalau kita buka Zakaria, ya, kalau pendengar di tangan ada Alkitab, ya, membuka Zakaria pasal yang ke-14, ya. Zakaria pasal 14 ayat 4, di situ ada berkata, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Ya, setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini ya, di dalam kitab Perjanjian Lama ada dinubuatkan bahwa Mesias akan datang sebagai raja. Kemudian juga ada nubuatan bahwa Mesias akan datang sebagai hamba, ya, yang menderita. Nah, kontras ini, yaitu datang sebagai raja dan datang sebagai hamba, tidak difahami oleh orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus. Dan hal ini menyebabkan mereka tidak menerima atau tidak mengantisipasi kedatangan Mesias, karena mereka tidak memiliki persepsi yang tepat mengenai kondisi kedatangannya itu. Mereka tidak memiliki. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya mereka mengerti bahwa Mesias akan datang sebagai hamba terlebih dahulu, ya, sebagai hamba yang menderita, kemudian akan bangkit, dan kemudian akan menang dan datang sebagai raja, gitu. Nah, demikian juga di zaman Perjanjian Baru ini ada nubuatan di dalam Alkitab, kitab Perjanjian Baru kita, memberitahukan kepada kita kedatangan juru selamat, ya, Mesias yang kedua kali, di mana ada yang ayat-ayat yang mengatakan dia akan datang seperti pencuri, ya. Dan ada ayat-ayat yang mengatakan dia akan datang dan setiap mata akan memandang kepadanya, gitu. Nah, kalau setiap mata memandang kepadanya, ya jelas bukan pencuri, gitu. Nah, dengan demikian maka setelah kita kumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akhirnya tidak bisa tidak kita harus menyimpulkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti itu terjadi dua fase. Fase pertama itu adalah yang kedatangannya seperti pencuri itu. Seperti pencuri. Nah, itulah yang dimaksudkan di 1 Tesalonika pasal 4, ya. Di 1 Tesalonika pasal 4 itu dikatakan, ya, dia tidak kelihatan oleh orang-orang di dunia ini, tapi sangkakala berbunyi, ya. Dan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, tentu, ya, sesuai dengan yang dinyatakan di ayat yang ke-13 dari pasal yang kita baca tadi itu, orang yang di dalam Tuhan itu akan bangkit semuanya. Dan yang masih hidup, ya, ada banyak ayat yang menyatakan itu. Selain 1 Tesalonika pasal 4, di 1 Korintus pasal 15 dijelaskan di situ, ya, sekejap mata tubuh kita akan berubah dan kita akan memiliki tubuh kebangkitan dan naik ke angkasa, ya, naik ke angkasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu kedatangan yang fase pertama. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa sesudah fase yang pertama itu, kemudian, ya, yang naik itu, ya, saya sudah naik di situ, dan kemudian akan turun. Akan turun kapan? Akan turun 7 tahun kemudian, ya. 7 tahun kemudian akan turun, nah, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang dimana kakinya atau akan turunnya di mana? Sesuai dengan yang janji di Kisah Para Rasul tadi itu, bahwa sebagaimana dia naik di situ, maka dia akan turun sebagaimana kalian lihat dia naik, maka dia akan turun demikian. Nah, itulah
kedatangannya yang menjadi raja, ya. Kedatangan yang menjadi raja dan kedatangannya yang seperti pencuri, ya. Mencuri siapa? Mencuri kita dari dunia ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini harus dimengerti dengan baik dulu, baru kita dapat melihat Alkitab secara keseluruhan dengan lebih tepat gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, di sini dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Zaitun, Bukit Sion, ya, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, ini sengaja mau dikontraskan dengan yang pasal 13 yang di ayat sebelumnya, ya, di mana orang-orang yang di dunia ini, jadi orang-orang yang terpaksa, ya, atau mungkin dengan sukarela tunduk, ya, demi sesuatu hal, tunduk kepada naga dan binatang yang keluar dari dalam laut itu, dan tentu yang mendengarkan nabinya, yaitu mereka yang diberi tanda, yang mereka diberi tanda di tangannya atau di dahinya, ya. Ya, anak domba juga mempunyai tanda pada pengikutnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, apakah tanda pengikut anak domba, pengikut Tuhan Yesus? Sedangkan yang di pasal 13 itu adalah yang seperti anak domba. Yang 14 ini adalah anak domba beneran. Yang pasal 13 ayat yang ke-11 itu adalah seperti anak domba. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sudah jelas bahwa Antikristus datang. Antikristus datang, dia seperti anak domba, tapi dia bukan anak domba. Nah, bicaranya katanya, jadi pengajarannya, bicaranya itu seperti naga, ya, bicaranya itu seperti iblis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, adalah sangat-sangat penting, ya, bagi setiap orang di muka bumi ini untuk membedakan yang seperti anak domba dengan yang beneran anak domba. Gitu, ya. Jadi itu sangat-sangat penting. Karena mengapa? Karena sudah seperti anak domba, seperti, ya. Ini bisa bikin kesalahan karena dia seperti, ya. Nah, dari mana kita tahu itu bukan anak domba? Adalah katanya dari suaranya, ya. Dari suara, dari berbicaranya. Berarti dari pengajarannya kita tahu, itu bukan anak domba. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, ya, tak habis-habisnya saya menasehati orang Kristen dan siapa saja, ya, bahwa Anda perlu, sangat perlu untuk memperhatikan pengajaran, ya, pengajaran, bukan emosinya, ya, pengajarannya, ya, pengajarannya benar atau tidak. Nah, bagaimana cara kita menilai? Banyak orang sudah bikin kesalahan, mereka menilai pengajaran orang pakai perasaannya. Ya, saya merasa tenang, saya merasa happy, saya merasa bahagia, saya merasa damai, katanya. No, ya. Tidak ada di dalam Alkitab kita disuruh menilai kebenaran itu pakai perasaan, ya. Kebenaran itu dinilai pakai akal budi. Dan landasannya itu apa? Landasannya adalah Alkitab. Hari ini kita diberikan di tangan kita Alkitab untuk kita jadikan standar ukur bagi kita menilai semua pengajaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, juga jangan menjadikan pengalaman kita sebagai standar kebenaran. Pengalaman, perasaan, semua tidak bisa jadi standar kebenaran. Yang harus dijadikan standar kebenaran adalah Alkitab. Ya, hanya Alkitab saja. Nah, kemudian kita lihat, ya, sekarang ada tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Ini untuk supaya kita tahu bahwa, ya, setiap anak Tuhan hari ini kita ada katanya dikasih persekot, ya. Di dalam Efesus 1 ayat 13 kita diberikan Roh Kudus sebagai tanda milik Allah. Roh Kudus tentu tidak kelihatan, ya, tanda milik Allah, kita jadi milik Allah. Ayat 2 kan. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, ya, bagaikan desau air bah,
dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Bunyinya dahsyat gitu ya. Dan katanya suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Bunyinya besar seperti guru, tetapi merdu gitulah ya. Jadi enak sekali ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, inilah bunyi yang indah ya, yang besar tetapi tidak menakutkan namun indah gitu ya. Nah, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru ya di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Ini di keadaan di sorga itu ya. Ada 24 tua-tua dan ada 4 makhluk itu. Nah, kemudian ada kumpulan besar ya. Ini mereka bernyanyi dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Ya, jadi ada 144.000 yang sudah ditebus yang menjadi anggota kur di sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kalau Anda punya kesempatan, Anda silakan menjadi anggota kur. Itu penting sekali ya. Karena apa? Nanti di surga kita akan nyanyi terus ya. Kita di surga akan nyanyi terus ya. Akan memuji Tuhan terus ya. Kita biasakan itu di bumi ya. Kita biasakan selagi kita berjemaat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini di surga ada paduan suara. Paduan suara raksasa. Bayangkan yang nyanyi 144.000 ya. Kita 100 orang saja nyanyi ya. Itu bisa gegap gempita ya. Nah, kita lihat katanya ada 144.000 anggota paduan suara nyanyi. Nah, di sini ada dikatakan mereka itu adalah tebusan ya. Tebusan dari bumi ini ya. Pengikut anak domba. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan ya. Ini ya karena katanya mereka murni sama seperti perawan ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi ya. Nah, ini tentu tidak perlu menafsirkan bahwa mereka seperti rasul yang mengikuti Tuhan Yesus kemana saja dia pergi katanya ya. Mereka mengikut anak domba, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Dan kita tahu ya, mereka adalah korban. Nah, ada kata mereka itu korban-korban sulung ya. Korban-korban sulung ya, kita lihat ya. Alkitab mencatat ya, martir pertama kekristenan itu adalah Stefanus ya. Dia adalah martir pertama, dan menurut catatan sejarah ya, kemudian ini sebelum kitab Wahyu ditulis loh. Sebelum kitab Wahyu tertulis itu tahun 65-an gitu ya. Itu Nero gila ya. Nero gila ini menghisap darah orang Kristen ya, membunuh orang Kristen sehingga orang Kristen ditangkapin ya. Karena Kaisar Nero ini ya, sangat mungkin dia sakit jiwa ya. Dia ingin menggubah lagu sambil menyaksikan api unggun gitu. Jadi dia membakar kota Roma. Dia mau disebut sebagai orang yang membangun kembali kota Roma. Anda bisa bayangkan, lalu dia membakar kota Roma, dan dari atas atap istananya sambil menyaksikan api unggun raksasa, dia menggubah lagu ya. Ini orang sakit jiwa ya. Tetapi dan rakyat tahu bahwa dialah yang membakar kota Roma itu. Kemudian rakyat semuanya menuju ke istana, sebenarnya mau bunuh dia. Heran ya, Lucifer memberikan dia keyakinan diri yang sebegitu besar sehingga dia tampil dan dia berkata bahwa bukan dia yang membakar kota Roma, tapi orang Kristen gitu. Pemfitnah besar ya, fitnahan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi orang Kristen lah yang dituduh untuk membakar kota Roma, dan sejak saat itu orang Kristen ditangkap. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang Kristen ditangkap ya, orang Kristen diikat
diikat di kayu, ditaruh di tepi jalan, dijadikan obor, saudara, disiram pakai aspal. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, orang Kristen ditangkap, dikurung dulu, sampai kemudian singa dibikin lapar, dan orang-orang dibawa ke stadion, semuanya rakyatnya disuruh nonton ya. Orang Kristen dibunuh ya, dilempar, dimasukkan ke dalam stadion yang ada singa di situ, supaya dia kejar-kejar orang Kristen dan makan mereka gitu. Siapakah 144.000 orang yang dimaksudkan di sini ini ya? Dan katanya mereka itu murni sama seperti perawan. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi ya. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Nah, korban-korban ini menunjukkan bahwa mereka martir ya. Mereka dibunuh gitu, sulung ya, bagi Allah. Jadi orang-orang yang korban-korban mungkin yang dimaksudkan itu adalah yang di abad pertama ya. Jadi ini berbeda dengan yang 144.000 yang di pasal 7. Itu orang Yahudi ya. Itu orang Yahudi karena di sini katanya ini 144.000 ini korban sulung bagi Allah ya, dan bagi anak dombanya. Dan kita lihat di sini ya, mereka katanya mereka murni ya, tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan ya. Sangat mungkin ini adalah korban-korban pertama pilihan ya, yang dipilih mereka yang masih muda ya, mereka gagap perkasa ya, muda, remaja yang murni, yang hatinya untuk Tuhan ya, mereka yang menjadi korban. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau Anda baca kisah sejarah bagaimana orang Kristen disiksa ya, bisa sambil baca air mata berlinang-linang, saudara. Saya sering membaca sejarah ya, sampai saya tidak bisa membacanya lagi ya, karena air mata berlinang-linang ya, karena orang Kristen ya disiksa sedemikian rupa ya. Nah, salah satu mahasiswa saya memberikan saya satu buku yang diterbitkan oleh gereja Mennonite ya, mengenai ini para martir yang dibunuh ya. Ya, seperti Nero sudah membunuh banyak orang Kristen ya. Nah, kemudian gereja Roma Katolik membunuh banyak orang Kristen ya, membunuh banyak sekali, tak terhitung jumlahnya ya. Nah, kemudian yang paling menyedihkan itu adalah orang-orang Protestan ya, orang-orang Calvinis, Zwingli membunuh banyak orang Anabaptis ya, Anabaptis dibunuh ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekalipun saya tidak setuju teologi Servetus ya, tetapi ya John Calvin yang diagung-agungkan oleh ini para jemaat gereja Reform dan Presbyterian, rupanya dia adalah seorang pembunuh juga, tercatat dalam sejarah sebagai seorang pembunuh ya. Dia membunuh Servetus ya, dan ada banyak orang di kota Geneva yang tidak mau mempercayai ini predestination yang diajarkan oleh dia, dibunuh ya sama dia. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya nggak ngerti bagaimana hari ini ya orang-orang dari gereja Reform itu membela John Calvin. Bagaimana cara membelanya ya? Kalau orang sudah membunuh orang ya, bagaimana cara kita belanya? Di tangannya penuh dengan darah ya, itu nggak bisa lagi dibela gitu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hari ini ya, saya ingin katakan kepada Anda, apapun yang terjadi padamu, jangan membunuh orang ya. Tidak ada orang yang mempunyai legitimasi untuk membunuh orang demi pengajaran yang katanya dari Allah. Nonsen, nggak masuk di akal gitu ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di setiap seminar saya selalu menyatakan bahwa ya, makanan yang enak hanya boleh ditawarkan ya. Kalau dipaksakan ya, itu racun, itu bukan makanan yang enak ya. Oleh sebab itu, pengajaran yang benar ya, pengajaran yang alkitabiah yang benar
benar yang sumbernya dari Allah, ya kita hanya menawarkan, ya. Dan ketahuilah, Allah pun tidak pernah memaksa orang masuk surga, ya, tidak pernah, ya. Yang dikatakan predestination, Tuhan telah memilih orang masuk surga sejak dalam kekekalan, siapa masuk siapa tidak masuk, unconditional, secara tanpa kondisi. Itu nonsen, ya. Itu artinya memaksa orang masuk surga, ya. Jadi tidak mungkin, ya. Allah tidak mungkin memaksa orang masuk surga. Manusia diciptakan, diberi kehendak bebas. Jadi ya, jalan ke surga hanya ditawarkan, bukan dipaksakan, gitu. Nah, hari ini juga, ya, kita ditawarkan kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau Anda mau ngecek, ya, apakah ini pengajaran ini benar atau tidak, ya, ini penafsiran Alkitab ini benar atau tidak, saya kasih tahu, ya, tanda-tandanya adalah apakah itu ada dasar ayat Alkitabnya atau tidak. Ini nomor satu, ya, apakah itu ada dasar ayat Alkitabnya atau tidak. Minta dasar ayat Alkitabnya, nomor satu. Nomor dua, ya, minta apa tuh? Nomor dua adalah jalan akalnya, akal sehatnya, ya, gitu, masuk akal sehatnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini dari hasil tindak tanduk orang yang mengajarkan atau yang pengikutnya itu, apakah mereka menjunjung tinggi, ya, apakah mereka menjunjung tinggi damai, apakah mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia, apakah mereka menjunjung tinggi hidup atau moral yang benar, gitu, apakah mereka menjunjung tinggi itu. Kalau tidak, saya ingin katakan Anda sebenarnya sudah memiliki tanda yang sangat jelas, ya, apakah itu dari Allah atau dari iblis, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini korban sulung, ya, 144.000 orang ini adalah korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, orang-orang yang hatinya masih murni, nah sangat mungkin ini adalah orang seringkali bertanya kepada saya, nah kalau bayi masuk surga, ya, apakah di surga mereka masih bayi, ya, apakah mereka masih bayi, ya, kalau bayi masuk surga? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, oh tentu, ya, kalau mereka masih bayi di surga, nah siapa yang ngasuh? Kalau siapa yang ngasuh kan jadi repot, betul nggak? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau di sini dikatakan, ya, mereka itu korban sulung, berarti mereka itu mati syahid, martir, ya. Kemudian mereka itu korban bagi Allah, bagi anak domba, dan ini, ya, dan dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Jadi mereka belum pernah bohong. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah kita mau menyimpulkan ini adalah bayi-bayi yang dibunuh, ya, bayi-bayi yang dibunuh karena kebenaran, ya? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ada banyak ibu-ibu yang sedang hamil yang dibakar hidup-hidup, ya. Ada banyak bayi orang Kristen yang dibunuh juga. Kita percaya semua bayi, ya, semua bayi yang meninggal itu masuk surga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, ya, sudah menanggung dosa seisi dunia, berdasarkan Roma pasal 5, ya. Jadi kan saya tadi kan sudah bilang bahwa setiap kesimpulan itu harus ada ayat Alkitabnya, gitu. Jadi berdasarkan Roma pasal 5, di situ dikatakan, kalau di ayat 18 begini, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, ini pelanggaran Adam maksudnya, semua orang telah beroleh penghukuman, ya, oleh pelanggaran Adam, ya. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, ini Tuhan Yesus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, jadi maksudnya di ayat kalau atas-atasnya kalau kita baca lagi, nah posisi orang berdosa yang dihasilkan atau yang dibawa oleh Adam dan Hawa itu dihapus oleh Tuhan Yesus, ya, dihapus oleh Tuhan Yesus. Nah atas dasar inilah maka bayi yang belum bisa bertobat, ya, mereka yang lahir cacat mental itu sudah pasti masuk surga. Nah yang tidak mati saat bayi seperti kita ini tumbuh besar, kemudian kita berdosa lagi atas kesadaran diri kita, nah kita menjadi orang berdosa karena, ya, kita menjadi orang berdosa, ya, karena perbuatan kita. Nah yang seperti kita ini, ya, itu harus bertobat. Bertobat apa? Bertobat atas hidup kita
yang tidak benar gitu, ya, menyesalinya dan percaya kepada Yesus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus Kristus, ya, sudah disalibkan menggantikan kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, oleh sebab itu bayi sudah pasti masuk surga. Bayi tidak perlu bertobat, kan dia belum pernah menjalani hidup yang tidak beres. Apanya yang mau ditobatkan gitu, ya. Jadi bayi pasti masuk surga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, bayi masuk surga, tetapi bayi masuk surga kan ada bayi yang meninggal dengan bayi yang dibunuh, ya. Nah, 144.000 ini kita tidak tahu jelas, ya, tetapi banyak penafsiran. Nah, kita bisa saja menafsirkan yang mendekati. Nah, kalau di sini mau dikatakan mereka memang manusia yang ditebus, ya, mereka adalah korban, ya, korban sulung, dan mereka tidak pernah berdusta. Nah, mereka tidak pernah berdusta, ya, bisa jadi ya memang mereka itu baik dan ya mereka tidak bercela. Jadi belum ada dosa yang mereka sendiri perbuat gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sangat indah sekali kan. Nah, sekarang kita lihat di ayat 6. Dan katanya, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sekarang ini malaikat yang memberitakan Injil, ya. Malaikat yang memberitakan Injil. Nah, mengapa sekarang kita yang beritakan Injil kok bukan malaikat gitu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sesudah kita terangkat, ya, kemudian Tuhan memakai 144.000 orang Yahudi untuk menjadi saksi, ya. Kemudian Tuhan menurunkan 2 orang saksi dan juga sudah mati, ya, dibunuh sama mereka. Dan sekarang Tuhan masih memakai usaha malaikat untuk memberitakan Injil, ya, di langit lagi. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dasar, ya, manusia itu jahat, ya, dan manusia itu sombong, ya. Sekalipun malaikat yang memberitakan Injil, belum tentu mereka akan percaya, ya, Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, seruan malaikat, ya. Oh, indah sekali sebenarnya. Dan kemudian di ayat yang ke-8, dan katanya seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, ya, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, apa yang dimaksud dengan Babel di sini, ya? Babylon memang sudah tidak ada. Babel itu adalah Roma, kota Roma. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, begini, sesuai dengan patung yang dilihat oleh Nebukadnezar, ya, Babel yang pertama itu adalah di wilayah Mesopotamia di situ. Kemudian Babel bergeser ke Iran, ke Teheran, ya. Nah, kemudian Babel itu akhirnya bergeser ke Yunani, ke Athena, dan kemudian Babel bergeser ke Roma, ya. Dan di Roma inilah yang terakhir ini Babel, ya. Katanya nanti besi campur tanah liat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat, ya, di sini akhirnya malaikat yang kedua berseru, katanya, sudah rubuh Babel, sudah rubuh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini mulai pasal 14 ini, ya, ini sudah masuk tahap akhir dari masa tribulation, ya, tahap akhir di sini. Nah, kita lihat di sini dikatakan, sudah Babel, ya. Jadi hancurlah, ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, ya, dan berkata, katanya, dengan suara nyaring, ya, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, yang pasal 13 itu, ya, patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya, tanda 66 itu, ya, dan pada tangannya, ya, tanda 66 ini bisa berupa barcode, ya, bisa berupa microchip dan apa saja, ya, mungkin kode ini, kalau di Amerika itu number, social security number, ya, atau apa begitu, ya. Mungkin nanti kita semua akan dikasih nomor gitu, ya. Orang yang nggak ada nomor tidak terdaftar
sebagai warga negara. Waduh ya, dan bagaimana Anda akan daftar itu ya kalau menjelang pengangkatan kelihatannya iblis akan mencoba menerapkan apa yang akan diterapkannya itu ya, artinya dalam menuju kepada akhir itu akan dicoba-coba terus ya. Mungkinan sebelum masuk ke masa tribulation, sebelum pengangkatan ya sudah ada ya coba-coba yang begini ya. Nah, katanya di sini tanda ya, yang tandanya maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Waduh, yang diberi tanda oleh iblis, yang menerima tandanya itu akan menerima murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Ya, ini disebut cawan anggur murka Allah ya, tanpa campuran katanya. Dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di hadapan mata anak domba. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengerikan sekali ya, mengerikan. Neraka itu mengerikan ya. Di dalam Alkitab, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya lebih banyak kali memberitahukan kita tentang neraka daripada surga. Mengapa? Karena Tuhan peringatkan kita, jangan sekali-kali Anda pergi ke sana. Jangan sekali-sekali Anda merasa, oh nggak apa-apa, saya pergi ke sana nggak apa-apa. Di sana banyak bintang film. Celaka, saya pikir orang ini mulutnya terlalu cepat bicara ya. Dia tidak tahu bintang film di sana itu wajahnya sudah melepuh ya, sudah nggak cantik ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jangan seenaknya ngomong begitu. Tuhan Yesus bahkan berkata begini, barang siapa yang kalau mata kanannya menyesatkan engkau, cungkilah, lebih baik engkau masuk ke surga dengan tidak ada mata atau mata sebelah daripada masuk ke neraka dengan mata lengkap. Itu maksud Tuhan, itu adalah membuat kita untuk menyadari betapa mengerikannya neraka itu. Karena apa? Karena neraka ini sebenarnya bukan diciptakan untuk manusia. Ini diciptakan untuk menghukum malaikat ya, malaikat yang membangkang itu. Malaikat itu makhluk yang kuat sekali gitu. Nah, Anda terpaksa masuk ke situ kalau Anda menjadi temannya gitu, menjadi pembangkang itu, jadi menerima tandanya gitu di situ. Nah, ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Oh, jangan menyembah binatang dan patungnya, baik literal maupun alegorikal ya. Jangan menyembah patung ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Babel ya, Babel Roma telah menyebabkan orang menyembah patung ya, segala macam patung telah dibuat ya, karena apa? Ini katanya hawa nafsunya yang cabulnya itu. Oh, ini hawa nafsu cabul ini sebenarnya juga kiasannya. Pengajaran yang sesat ya, itu adalah membuat orang berzina secara rohani, saudara. Perjinahan rohani, cabul ya. Jadi menyembah berhala, menyembah patung ya. Nah, menyembah sesuatu yang salah gitu, yang menyembah binatang patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda, namanya itu menerima tanda dari patung itu. Nah, ayat 12 sangat indah sekali. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Nah, rupanya kita harus tekun, bukan one save always save gitu ya. Harus tekun ya, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Jadi harus bertekun, harus menuruti perintah dan harus beriman ya, beriman kepada Yesus Kristus. Bukan dipilih ya, bukan dipilih, tapi kita harus beriman ya. Kita diselamatkan oleh iman, tapi perbuatan di sini perintah Allah supaya kita memiliki karakter yang kudus juga. Dan ayat 13 ini yang sering dikhotbahkan saat penguburan ini ya. Ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan ya. Nah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini ya, sejak abad pertama maksudnya ya, sejak sekarang ini ya. Sungguh, kata roh ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ada hal-hal yang indah di dalamnya. Lihat ya, segala ini ya,
perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi berbahagialah orang yang matinya mana? Matinya dalam Tuhan ya. Jadi bukan mati di luar Tuhan nih, mati dalam Tuhan, berbahagia. Dan ya berarti mati di dalam Tuhan berarti sudah bertobat, percaya Tuhan Yesus ada di dalam Tuhan. Nah, sehingga kita mati di dalam Tuhan. Tapi kemudian di situ dikatakan berdapat istirahat dan perbuatan-perbuatan ini menyertai. Nah, mengapa perbuatan menyertai kita? Perbuatan adalah untuk yang menilai kita mendapat kemuliaan yang seberapa, kita mendapat hadiah apa dan lain sebagainya. Nah, itu melalui perbuatan-perbuatan kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak masuk surga karena perbuatan, tetapi perbuatan kita akan menyertai kita berupa hadiah untuk kita ya, atau teguran untuk kita sebaliknya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ayat 14 di sini, tuaian di bumi. Dan aku melihat, katanya, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Wah, ini mulai menuai. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengingat menuai ini, kita kembali ke Matius pasal 13 tentang 7 perumpamaan. Ada ini perumpamaan yang kedua, itu di situ ada ini pekerja berkata kepada tuannya, loh kok kita tanam anggur yang tumbuh banyak, kita tanam gandum kita tanam gandum kok tumbuhnya banyak lalang, cabut ya lalangnya. Katanya tuan yang punya ladang itu bilang, jangan, katanya, kamu cabut lalangnya, nanti gandumnya kena, nanti pada saat penuaian nanti akan dituai dan gandumnya akan masuk lumbung, kemudian lalangnya akan dibakar. Nah, ini saat penuaian ya. Nah, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, ini ya penuai-penuainya, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Jadi tuan yang punya tuaian lagi memandang tuaiannya, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak ya. Jadi tuaian semuanya akan masuk ke dalam lumbung ya, gandum, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya. Tentu itu secara simbolik ya, semuanya itu ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, yang ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak ya. Anggur di bumi sudah masak, katanya. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Waduh, ya degilangnya murka Allah. Dan buah-buah anggur itu ya dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Waduh. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, nanti di pasal 16 ini akan jelas. Sebenarnya ini satu peristiwa yang sudah bersamaan, cuman diceritakan ya, tentu ya dengan kata-kata kan berarti ada waktu gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ini sudah di akhir dari masa tribulation, penuaian sudah dilaksanakan ya. Jadi akan terjadi malapetaka yang dahsyat sekali di terakhir itu, dan kelihatannya akan terjadi peperangan yang dahsyat sekali ya, peperangan yang dahsyat sekali yang di pasal 16 diidentifikasi itu akan terjadi di ini Harmagedon ya. Harmagedon, Har itu bukit ya, bahasa Ibrani Har itu bukit, Magedon itu bukit Magido ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah yang kita lihat di sini, saya ingin supaya Anda fahami mengenai tuai menuai di sini ya. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 13 ya, mengenai menabur benih gandum, kok tumbuhnya lalang ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Jadi di ini ya,
zaman gereja sekarang ini ya, Tuhan menabur gandum kok tumbuhnya banyak gereja lalang gitu ya, gereja lalang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba Anda camkan gitu ya. Kalau ada firman Tuhan macam begitu, seharusnya itu menyentak kita gitu ya, menyentak kita. Oh, kalau begitu ada gereja yang benar, ada gereja yang salah. Oh, sudah pasti dong ya, itu ada gereja yang benar, ada gereja yang salah gitu ya. Ada semua orang bilang begini katanya, tidak ada gereja yang sempurna di muka bumi. Oh, saya setuju, tidak ada yang sempurna. Tetapi begini ya, ada yang 99% benar mungkin, ada yang 90% benar, ada yang 80% benar, ada yang 50% benar, ada yang 30% benar. Nah, gerejamu itu berapa persen benarnya kira-kira? Gerejamu berapa persen benarnya? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya gini ya, kalau gerejanya 50% benar itu sebenarnya sahamnya milik iblis 50% gitu ya. Jadi kalau gerejanya 30% benar, sebenarnya yang punya saham lebih besar itu sudah si Lucifer yang punya saham lebih besar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu saya sering mendengar orang berkata begini, Dr. Suwentulio, cuman dia sendiri yang benar, cuman gerejanya yang benar. Oh enggak, saya justru mau supaya lebih banyak gereja yang benar gitu. Saya tidak mau memonopoli jadi gereja sendiri yang benar gitu. Nggak mau, kalau bisa semua gereja benar gitu, itu lebih bagus. Nah, persoalannya sekarang ini adalah begini, banyak orang Kristen, banyak gereja kehilangan standar kebenaran ya. Mereka kehilangan standar kebenaran. Mereka menjadikan perasaan sebagai standar kebenaran, mereka menjadikan pengalamannya sebagai standar kebenaran, mereka menjadikan gereja lain sebagai standar kebenaran. Oh no, itu tidak boleh. Kita harus tetap teguh, tetap tahu bahwa Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran yang benar. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba camkan dengan baik bahwa, kalau ada seseorang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang selama ini sedang Anda yakini, ya, jadi dengar baik-baik. Kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang berbeda dari yang selama ini Anda sedang yakini, apakah Anda marah? Apakah marah? Apakah jalan keluarnya dengan marah? Oh, tidak. Ya, itu menunjukkan kita bukan orang yang cinta kebenaran. Kita harus seperti orang di Berea, ya, jadi kita menyelidiki Alkitab. Apakah yang diajarkan itu benar atau tidak sesuai dengan Alkitab ini? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba ya. Jadi kita ngecek lagi ya. Jadi begini, Alkitab adalah standar kebenaran. Nah, sekarang kalau pengajarannya Dr. Suwentulio kok berbeda dengan apa yang selama ini saya yakini, bagaimana? Tinggal dicek apakah pengajaran saya cocok dengan Alkitab nggak, dan apakah pengajaran Anda cocok dengan Alkitab nggak. Cuman itu ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kehendak saya, keinginan hati saya adalah semua gereja jadi benar ya, semua gereja jadi benar. Tetapi ya, akal sehat kita memberitahukan kita, kalau ada dua hal yang berbeda, tidak mungkin dua-duanya sama-sama benar ya, tidak mungkin, tidak masuk akal gitu. Kalau ada dua hal yang berbeda, yang bertentangan, tidak mungkin dua-duanya benar, persis salah satunya ya, atau dua-duanya salah ya, atau salah satunya yang benar. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, marilah kita menjadi orang yang cinta kebenaran. Kita berani introspeksi, kita berani ngecek, kita berani membiarkan Alkitab mengoperasi pengajaran kita, keyakinan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah membahas firman-Mu, Wahyu pasal yang ke-14 ini. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu. Terima kasih, dalam firman-Mu Engkau memperlihatkan orang-orang yang menjadi korban karena Engkau tidak akan sia-sia. Tuhan, kiranya kami tidak takut apapun juga di muka bumi ini karena kebenaran. Kami tidak pernah takut apapun juga. Karena apa? Karena firman-Mu menuliskan bagi kami sangat jelas bahwa Engkau mencatat semuanya, dan semuanya itu akan diganti dengan sukacita, dengan kemuliaan. Kami berdoa, mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.